Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, selamat berjumpa kembali dengan Pak Irfan di sini sebagai guru Mapel IPS. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Tidak kurang satu apapun ya, diberikan imun yang bagus ya. Meskipun kalian kita semua dalam keadaan pandemi COVID-19 tidak bisa kemana-mana ya di rumah, tapi tetap belajar ya. Belajar itu wajib ya bagi kalian ya. Kan Bapak juga belajar terus untuk mencari yang terbaik. Baik anak-anak ya, untuk materi kali ini Pak Irfan akan membahas mengenai kegiatan distribusi ya, masih dalam kegiatan ekonomi ya, rangka kegiatan ekonomi. Nah, sekarang yang akan Bapak bahas yaitu mengenai kegiatan distribusi ya. Sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu yang namanya produksi ya, kegiatan produksi. Dan sekarang masuk ke dalam kegiatan distribusi. Pada dasarnya definisi kegiatan distribusi itu adalah merupakan salah satu faktor penting ya dalam kegiatan pokok ekonomi ya, di samping kegiatan produksi dan konsumsi. Pada dasarnya kegiatan distribusi merupakan penghubung ya. Jadi ada penghubung antara produsen dan konsumen gitu ya, dimana produsen sebagai penyuplai barang atau jasa dan konsumen adalah sebagai pembelinya gitu ya, atau yang menikmati dari hasil produksi produsen gitu ya. Nah, konsumen juga dapat menikmati hasil produsen ya, yaitu berkat kegiatan distribusi tentunya. Oke anak-anak, jadi Bapak harapkan kalian dengan mempelajari kegiatan ini ya, Bapak harap kalian bisa, tujuan pembelajaran ini Bapak harap kalian bisa yaitu menjelaskan ya faktor produksi yang kemarin sudah kita bahas ya, pencemaran bahan baku ya. Terus bisa menjelaskan faktor pendorong dan penghambat distribusi ya. Nah, di sini yang akan kita bahas nantinya ya. Terus juga kalian bisa menjelaskan karakteristik konsumen berdasarkan perbedaan wilayah ya. Nah, keempat adalah menjelaskan penentuan harga berdasarkan lokasi jarak. Nah, itu yang harus kalian bisa nanti ya, bisa menjelaskan semua materi yang Bapak ajarkan anak-anak. Oke, kita masuk lagi ke materi kegiatan distribusi ya. Hakikat kegiatan distribusi yaitu semua kegiatan yang ditujukan untuk mencapaikan atau menyalurkan barang ataupun jasa dari produsen kepada konsumen ya. Nah, di sini kegiatan distribusi memiliki tujuannya ya. Ada tujuan-tujuan kegiatan produksi. Nah, yang pertama yaitu menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen ya. Terus artinya menyampaikan barang itu apa? Menyuplai barang ya, memasok barang kepada dari produsen kepada konsumen gitu. Terus mempercepat sampainya hasil produksi kepada konsumen ya, biar proses produksi itu berjalan dengan baik untuk bisa diterima atau dibeli oleh konsumen gitu ya. C, tercapainya pemerataan produksi. Nah, itu tujuannya ya, biar produksi ini semuanya bisa terlaksana dengan baik dan terdistribusi dengan baik. Dan ya dalam memperbesar ya, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Oke, itu dari hakikat kegiatan distribusi ya, hakikat dari kegiatan distribusi. Oke, lanjut. Faktor pendorong dan penghambatnya. Nah, anak-anak harus paham dulu ya, apa sih yang menjadi penghambat dan pendorong dulu ya. Pendorong dan penghambat distribusi barang dan jasa antar daerah itu apa ya. Oke, Bapak akan bahas satu-satu. Faktor pendorong distribusi barang dan jasa antar daerah ya. Yang pertama apa? Sumber daya ya, sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas.
tentunya, yang untuk faktor pendorongnya. Jadi kalau sumber daya manusia itu kalau yang berkualitas dalam menjalankan bisnisnya itu distributor dalam menjalankan bisnisnya selalu berkeinginan memperoleh keuntungan ya, kepercayaan publik dan relasinya, itu tujuannya gitu ya. Tujuannya itu, dan apalagi para pelaku usaha dan distributor berusaha merekrut sumber daya manusia atau tenaga kerja ya di situ dengan standar kualifikasi atau kualitas tertentu. Jadi para pekerja yang berkualitas umumnya dapat melaksanakan tugas operasional tentunya ya, distribusi barang dan jasa dengan pola dan cara pola pikirnya yang benar, cepat, tanggap, cermat, dan penuh perhitungan. Berarti SDM ini merupakan faktor pendorong yang membuat distribusi itu menjadi lebih baik gitu ya. Terus itu ya yang pertama faktor pendorongnya. Yang kedua, ketersediaan alat transportasi dengan teknologi modern ya. Kesediaan alat transportasi dengan teknologi modern. Jadi kini semua negara ya telah mampu memproduksi alat transportasi modern yang berteknologi tinggi ya. Alat-alat transportasi darat, laut, dan udara itu semuanya serba modern sekarang ya. Nah, kalau zaman dulu kan mungkin hanya kapal laut aja gitu, itu juga terbatas ya. Kalau sekarang ada pesawat terbang, kargo, dan lain sebagainya gitu ya. Semuanya serba modern dan serba canggih gitu. Oke, nah untuk para pelaku usaha dan distributor tentunya akan mendistribusikan barang itu, barang dan jasa itu ke daerah-daerah ya lebih efektif dan lebih efisien tentunya ya, dengan adanya teknologi yang tinggi, teknologi modern sekarang lebih cepat dan lebih efektif gitu ya. Biasanya kalau dulu kan ngirim barang itu beberapa hari bahkan berbulan-bulan gitu ya kalau lewat kapal laut. Sekarang pakai pesawat terbang kargo hanya beberapa hari. Nah itu untuk memperlancar atau setidaknya mempercepat ya. Itu yang nomor 2. Nomor 3 adalah prasarana jalan yang memadai ya. Ini faktor pendorongnya masih, kalau jalan yang baik ya, kegiatan distribusi jelas amat membutuhkan prasarana jalan ya, karena jalan merupakan tempat untuk lalu lintas ya. Alat transportasi ya ini berupa jalan raya ya, dan jalan kereta api gitu. Pada umumnya setiap negara juga jalan raya tersebar di berbagai pelosok daerah kan ya. Sekarang ke daerah-daerah itu jalan sudah pada bagus ya. Namun jalan kereta api biasanya lebih sedikit ya daripada jalan raya. Kalau kereta api kan agak sedikit rumit gitu ya dalam membangun relnya gitu. Nah, itu juga kereta api kita kan masih warisan dari zaman Belanda gitu, cuman diperlebar lagi gitu ya, diperbanyak lagi. Oke. Untuk transportasi ini, prasarana ini gitu ya, jalan raya sekarang sudah bagus lah ya, sudah bisa mendukung untuk kegiatan distribusi. Sekarang kita masuk ke poin 4, yaitu kondisi alam yang relatif rata ya. Maksudnya setiap negara sekarang memiliki perbedaan kondisi alam ya, pasti itu ya. Di setiap negara itu memiliki kondisi alam yang berbeda-beda ya, termasuk relief permukaan buminya gitu ya. Negara dengan kondisi permukaan bumi yang kurang berelief atau relief rata gitu ya, maka jalan-jalan raya atau jalan kereta api ya cenderung lurus gitu. Dicari jalan-jalan yang lurus gitu ya, tidak banyak tikungan ya, ataupun naik turun yang tajam. Nah itu juga jadi faktor faktor penelitian nantinya gitu, yang mana nih kira-kira jalan-jalan yang bisa dijadikan alat untuk mendistribusikannya lebih baik gitu ya gitu. Terus yang kelima, adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat ya. Nah, pemerintah dan masyarakat menjadi bagian yang cukup penting ya dalam perkembangan suatu kegiatan ekonomi di suatu negara berkaitan dengan aktivitas distribusi ya. Pemerintah dan masyarakat dapat bekerja ya, bekerja sama tentunya, menciptakan suasana kondusif ya,
dengan mengamankan wilayah atau daerah-daerah yang dilalui alat transportasi barang ataupun jasa ya. Pemerintah pun bisa mendukung usaha distribusi dengan memberikan kemudahan-kemudahan administrasi perjalanan dan bantuan-bantuan lainnya. Jadi pemerintah menyokong di sini untuk kegiatan distribusi barang ataupun jasa ya, karena pemerintah sebagai regulasi di sini ya, penyedia gitu ya. Oke, nomor 6 yang terakhir adalah kondisi perekonomian yang baik ya. Kalau misalkan perekonomian yang baik pada suatu negara ya, antara lain ditandai dengan apa? Meningkatnya pendapatan masyarakat ya, apalagi ya pendapatan pegawai gitu ya, pendapatan masyarakat, pendapatan pengusaha dan lain sebagainya gitu ya meningkat. Nah, kalau pendapatan masyarakat tinggi tentu akan meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli produk industri ya. Nah, semakin banyak produk industri dikonsumsi masyarakat, maka semakin cepat pula daerah-daerah membutuhkan pasokan barang dan jasa gitu ya. Akibatnya apa? Nanti akibatnya arus distribusi barang dan jasa itu akan semakin lancar ya, kerap rutin dan berkelanjutan ya. Nah, ya, hal ini jelas mendukung kegiatan distribusi barang ataupun jasa ke daerah ya. Itu untuk faktor pendorong. Nah, ini faktor penghambatnya ya. Kalau faktor penghambatnya yaitu SDM juga sama ya, SDM kurang berkualitas ya. Kalau faktor penghambat SDM-nya kurang berkualitas ya, ditambah dengan beberapa pelaku negatif seperti kurang disiplin dalam bekerja, bersikap tidak jujur, malas-malasan dan sebagainya, ini akan menghambat dari distribusi. Mau bagaimana ya distribusi berjalan dengan lancar tapi kualitas SDM-nya kurang baik. Nah, itu nomor 2, alat transportasi sudah tidak layak. Kalau alat transportasi tidak layak mau bagaimana ya? Kalau misalkan sudah ada usang ataupun sering mengalami kerusakan, tidak digunakan ya pasti akan menghambat distribusi ya itu. Yang ketiga, kondisi jalan ya. Kondisi jalan yang rusak, banyak juga sih sekarang juga jalan-jalan yang rusak gitu ya. Masih ada gitu, masih ada berjalan-jalan yang rusak akibat sering dipakai, mungkinnya jadi jalan yang berlubang, tergenang air dan lain sebagainya karena banyak truk-truk kontainer yang masuk gede gitu ya. Nah, itu menjadi satu faktor penghambat ya. Itu kendalanya. Terus yang keempat, kondisi alam ya, kondisi alam dan medan yang berat ya. Seringkali alam itu kadang tidak mendukung juga ya. Kalau keadaan alam tidak mendukung, distribusinya juga pasti kehambat gitu ya. Kondisi alam yang ditempuh misalkan banyak terdapat medan berat ya, seperti jalan tadi kakak bapak bilang gitu ya, berbatu, licin ya, banyak jurang, tikungan tajam, berkelok-kelok ya, tanah yang labil, terus berhutan, rimbun dan sebagainya, itu menjadi satu hal yang menghambat kegiatan distribusi ya. Terus yang kelima yaitu rute jalan yang kurang aman ya. Nah, pada rute jalan yang kurang aman tertentu keamanan kurang terjamin, itu juga menjadi satu faktor penghambat ya. Kalau misalkan banyak rampok gitu ya, banyak bajing loncat ya namanya kalau di daerah-daerah Jawa Barat gitu ya, dikenal dengan bajing loncat ya. Itu perampok-perampok biasanya menyetop distribusi barang-barang yang masuk gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor penghambat distribusi barang dan jasa ke daerah-daerah ya. Yang keenam adalah daya beli masyarakat yang rendah ya. Nah, kalau daya beli masyarakat rendah, dimungkinkan arus distribusi tidak dapat berjalan dengan rutin ya, bahkan akan mengalami kemacetan atau kemandekan karena mau beli juga nggak ada uang gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu faktor penghambat. Nah, hanya segitu saja untuk materi kegiatan distribusi ya anak-anakku kelas 9. Nah, sekarang kita masuk ke tes ya, latihan ya. Latihannya mengenai distribusi ya. Kalian jawab pertanyaannya, nanti kirim ke boleh ke drive Bapak ataupun ke email ya, ataupun ke WA, boleh difotokan terus di-screenshotkan ya. Oke ya. Yang pertama yaitu apa tujuan utama dari kegiatan distribusi ya. Yang kedua, mengapa kegiatan distribusi membutuhkan tenaga kerja berkualitas. Yang ketiga,
Apa manfaat alat transportasi modern bagi aktivitas distribusi? Tadi udah Bapak jelaskan semua ya anak-anak. Yang keempat, kemukakan salah satu peran pemerintah dalam proses distribusi barang dan jasa, ya. Yang terakhir, tuliskan minimal 3 hambatan dalam proses distribusi barang dan jasa antar daerah, ya. Nah, kelima soal ini kalian jawab, ya. Tulis di buku, terus screenshot atau difotokan, ya. Terus kirim ke Bapak. Oke. Kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi, silakan kalian komentar di kolom di bawah ya di channel Bapak, dan jangan lupa kalian subscribe channel Bapak ini, channel IPS kelas 789 ya. Semoga kalian bermanfaat ya ilmunya dari Bapak. Terus jangan lupa ya, klik loncengnya biar dapat notifikasi. Oke, anak-anak, segitu dulu ya materi dan latihan dari Bapak. Semoga kalian bisa mengerjakannya dan tetap jaga kesehatan ya, selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.